Halo Fuse Fam, namaku Diwa Claudia dari Fuse Intercon 1. Sebelum kita mulai sharing, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat penyertaan-Mu Bapa. Sebentar kami akan mulai sharing kami Bapa, biarlah Engkau pimpin dari awal, biarlah Engkau berbicara kepada masing-masing kami Bapa. Biarlah firman yang kami dengar, yang kami baca Bapa tidak lewat begitu saja, tapi menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Kami serahkan waktu ini kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita mau bahas sesuatu kegiatan yang erat dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya, yaitu doa dan bekerja. Sebelum mulai, mau tanya dulu, siapa di sini yang ngerasa hari-harinya udah penuh banget? Bangun pagi, kerja, meeting, urus ini itu, tiba-tiba udah malam aja. Nah, masalahnya seringkali di tengah kesibukan, kita malah lupa atau nggak sempat untuk berdoa. Kita pikir, nanti aja kalau ada waktu kita berdoa. Tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar terlalu sibuk untuk berdoa? Atau justru sebaliknya, makin sibuk kita, makin kita butuh Tuhan. Seringkali kita sibuk dengan pekerjaan dan tanggung jawab kita. Lalu tanpa sadar kita menomorduakan berdoa. Ketika kita dikejar-kejar waktu, kita malah mengorbankan waktu berdoa kita. Tahukah kita kalau bukan hanya kerja keras loh yang membawa keberhasilan? Coba kita pikir. Di Alkitab, Yesus banyak sekali melakukan pelayanan. Tapi di Alkitab juga kita bisa lihat bahwa kehidupannya dalam berdoa menjadi highlight. Kalau Yesus aja yang datang ke dunia super sibuk dan punya tanggung jawab yang besar banget waktu datang ke dunia, tapi tetap ngutamain doa, kenapa kita malah sering nganggap doa itu bisa ditunda? Yesus aja sibuk tapi tetap berdoa bisa kita lihat di Alkitab dalam Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kita sering rasa sibuk, tapi coba bandingkan sama Yesus. Dia ketika di dunia banyak melakukan pelayanan. Dia dikejar banyak orang, ngajarin banyak orang, nyembuhin yang sakit, dan dicatat beberapa hal dia juga menghadapi tantangan. Tapi selalu mengambil waktu untuk berdoa. Dia sengaja bangun pagi-pagi buat cari tempat yang sunyi dan mengobrol dengan Bapa yang di surga. Ditafsirkan, ayat tadi ini kejadiannya sekitar jam 3 sampai 6 pagi loh. Kalau Yesus saja butuh doa, apalagi kita. Kadang kita mikir, ya udah deh kerja dulu aja, nanti baru doa. Tapi terkadang doa itu yang membuat kegiatan kerja kita makin lebih baik. Di Alkitab, Tuhan Yesus dicatat berdoa berkali-kali. Dia ketika sendiri atau bersama murid-muridnya. Di tempat sunyi, ataupun di tempat ramai. Dia juga berdoa sebagai suatu kebiasaan, atau dia juga berdoa ketika mengekspresikan sukacita, kedukaan, ataupun kerinduan dengan Bapa. Di beberapa momen yang penting, dia selalu berdoa dulu, sebelum memulai milih muridnya. Ia mengutamakan doa dibandingkan perencanaan. Ketika mau disalib pun dia berdoa, atau ketika di atas kayu salib pun dia juga berdoa. Jadi kita bisa lihat ya di sini kita punya role model yang begitu sempurna dalam kehidupan berdoanya. Kita bisa belajar langsung dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah role model yang perfect dalam berdoa. Di tengah-tengah kesibukannya, yang sama-sama mempunyai 24 jam hari seperti kita, tetap memberikan waktunya untuk berdoa. Ini menandakan bahwa kebiasaannya berdoa ini butuh niat dan prioritas. Bahkan Tuhan Yesus dicatat berdoa itu prioritasnya lebih tinggi dari pelayanannya, dari tidurnya, dari rencana ataupun kebersamaan dengan orang lain. Jadi kita perlu introspeksi diri nih kalau misalnya kita tidak berdoa karena alasannya sibuk. Jadi doa itu kebutuhan, bukan pilihan. Kita bisa lihat dari ayat Filipi 4 ayat 6-7. Jangan khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kadang kita mikir, ntar aja deh doanya. Yang penting kerja dulu, deadline dulu, tugas dulu. Tapi justru doa itu yang bikin kita kuat, yang bisa ngelakuin dengan semuanya dengan lebih baik. Jadi doa itu bukan sesuatu kegiatan yang tidak produktif, tapi dengan doa kita bisa minta hikmat, ketenangan, dan kekuatan untuk menghadapi hari. Nah, coba bayangin ada 2 orang nih yang sama-sama kerja keras dan sama-sama sibuk. Tapi orang pertama ini
hanya ngandelin dirinya sendiri. Orang yang kedua, sebelum memulai hari, dia berdoa kepada Tuhan. Minta hikmat, minta tuntunan Tuhan. Menurut kalian dari dua orang ini, mana yang lebih baik? Mana yang lebih kuat? Mana yang lebih tenang? Mana yang lebih siap untuk menghadapi tantangan? Pasti jawabannya orang yang kedua. Orang yang berdoa terlebih dahulu. Orang yang bergantung sama Tuhan. Karena dia tahu, dia punya sumber kekuatan yang tidak terbatas. Jadi doa dan pekerjaan itu saling melengkapi. Kita bisa lihat dari ceritanya Marta dan Maria. Kalau mau baca yang lengkap ada di Lukas 10 ayat 38-42. Kisah ini menarik banget. Marta sibuk siapin segala sesuatu untuk Tuhan Yesus. Tapi Maria justru duduk diam dan dengerin Tuhan Yesus. Marta protes, tapi Tuhan Yesus bilang, Maria telah memilih bagiannya yang terbaik. Apakah itu berarti bekerja itu tidak penting? Enggak. Tuhan Yesus tidak bilang kita tidak boleh bekerja. Tapi Tuhan Yesus menekankan bahwa jangan sampai kita kerja bikin lupa sama yang lebih penting, yaitu hubungan dengan Tuhan. Kita diajarin untuk disiplin, untuk kerja keras, untuk gigih. Itu bagus. Tapi ada hal yang lebih penting, yaitu favor Tuhan. Favor Tuhan itu artinya kasih karunia, berkat Tuhan, yang bikin hal-hal mustahil menjadi mungkin. Favor Tuhan itu kayak shortcut dalam hidup. Gimana caranya dapat favor? Ya kita harus dekat dengan Tuhan, harus berdoa, harus minta kepada Tuhan. Jadi teman-teman, jangan sampai kesibukan bikin jauh dari Tuhan. Jangan pernah berpikir kalau kita terlalu sibuk untuk berdoa. Justru makin sibuk kita semakin butuh Tuhan. Karena doa itu bukan sekedar kewajiban, tetapi kebutuhan buat kita untuk tetap tenang, kuat, dan punya hikmat dalam menjalani hidup. Sekian sharing hari ini. God bless you.